Bos rumah makan Rajo Minang 3 Bobby tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis. Yanto, saksi mata mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan mengatakan korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Rajabasa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian, dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan dilindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan mengatakan 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Rajabasa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Rajabasa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan mengatakan 2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan penumpang orang diambil, kan saya bilangin jangan itu. Kamu kan orang ke sini, jangan suka ngambil ini, nanti ribut. Udah saya balik sini, duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih bang namanya bang, korban ini bang? Bobby. Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya, saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun kalau pangkat sudah ada di kanan. poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser, kemudian jatuh kanan, sambar kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau, sempat diberhentikan oleh Pak Oga, tapi kata dia tidak, dia dilepas, tapi dia punya nomor pagar. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari, tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana Pak Gun? Terjatuh, setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh itu ya. Karena motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke Rumah Sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa dan? Identitasnya sementara lagi di data sama bicara penyidikan. Iya. Ini udah dioper belum?
Pokoknya belakang Ramayana kata dia, belakang Ramayana ke belakang. Kata SD3 katanya. Belakang sana, di belakang ini Mbak kan ada pasar. Ya. Beat ya? Kurang lebih kejadian. Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Oh, barusan ini ya? Iya, memang saya dari belakang, saya semalam belakang dia itu. Oh. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Oh. Penumpang orang diambil. Oh. Kan saya bilangin, jangan itu kamu kan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu ya ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun Kalau pangkat kan ada di kanan. poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sambar kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau. Oh. Sempat diberhentikan oleh Pak Oga. Oh. Tapi kata dia tidak, saya dilepas, tapi dia punya nomor partner. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia. Karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpeleset atau gimana Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang Rusak. lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh itu ya. Karena mobilnya di kanan, kemudian jatuh ke kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa kan? Identitasnya sementara lagi di data sama bicara penyidikan. Iya. Ini ada dia belum? Pokoknya belakang Ramayana kata dia, belakang Ramayana ke belakang. Kata SD3 katanya. Belakang sana, di belakang ini Mbak kan ada pasar. Ya. Bus rumah makan Rajo Minang 3 Bobby tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis. Yanto, saksi mata mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan mengatakan, korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Rajabasa.
Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian, dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan dilindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan, 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Raja Basa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Raja Basa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan penumpang orang diambil, kan saya bilangin jangan, itu kamu kan orang kesini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Sama sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun Kalau Pak Kayu kan ada di poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser, kemudian jatuh kanan, sambar kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau, sempat diberhentikan oleh Pak Oga. Tapi kata dia tidak, saya dilepas, tapi dia punya nomor pater. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana Pak Gun? Terjatuh, setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh itu ya. Kendaraan motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke Rumah Sakit Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Identitasnya sementara lagi di data sama bicara penyidikan. Iya. Ini ada di oper belum? Pokoknya belakang Ramayana kata dia, belakang Ramayana belakang. Kata SD3 katanya. Belakang sana, di belakang ini Mbak kan ada pasar. Ya. Beat ya? Kurang lebih kejadian. Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Barusan ini ya? Iya, memang saya dari belakang, saya semalam belakang dia itu. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Kan saya bilangin jangan, itu
kamu kan orang ke sini, yang suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Bobby. Oh kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun kayak poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh apa namanya Pak Oga. Tapi kata dia tidak, dia dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana Pak Gun? Terjatuh, setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh itu ya. Karena motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Bos rumah makan Rajo Minang 3 Bobby tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis. Yanto, saksi mata mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan mengatakan, korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Rajabasa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan dilindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan mengatakan, 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Rajabasa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Rajabasa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan mengatakan 2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan penumpang orang diambil, kan saya bilangin
jangan itu kamu kan orang kesini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Udah saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang saya udah terus saya ini dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu ya ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Oh kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan namun poin tabrak pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser, kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau, sempat diberhentikan oleh Pauga, tapi kata dia tidak, dia dilepas, tapi dia punya nomor tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana Pak Gun? Terjatuh, setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel ya. Kemudian untuk ini apa dan? Identitasnya sementara lagi di data sama bicara penyidikan. Iya. Ini ada dia pun belum. Rumahnya belakang Ramayana kata dia, belakang Ramayana ke belakang. Karena kata SD3 katanya. Di belakang ini Mbak kan ada pasar. Ya. Beat ya? Kurang lebih kejadian. Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Barusan ini ya? Iya, memang saya dari belakang, saya semalam belakang dia itu. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Kan saya bilangin jangan itu kamu kan orang kesini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Udah saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang saya udah terus saya ini dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu ya ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Oh kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan namun poin tabrak pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser, kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau, sempat diberhentikan oleh Pauga, tapi kata dia tidak, dia dilepas, tapi dia punya nomor tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana Pak Gun? Terjatuh, setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat
benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Bus rumah makan Rajo Minang 3 Bobi tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816 EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis. Yanto, saksi mata mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Rajabasa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke rumah sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan dilindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Rajabasa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Rajabasa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Penumpang orang diambil, kan saya bilangin jangan itu. Kamu kan orang ke sini, jangan suka ngambil ini, nanti ribut. Udah saya balik sini, duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini. Udah semalam, udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Sama sih bang namanya bang, korban ini bang? Bobby. Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya, saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser, kemudian jatuh kanan, sambar kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau, sempat diberhentikan oleh Pak Oga, tapi kata dia tidak, kayak dilepas, tapi dia punya nomor tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpeleset atau gimana Pak Gun? Terjatuh, setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh itu ya. Karena motornya di kanan, kemudian jatuh ke kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan
luka jalan Oh. akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk Oh, karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Oh. Kemudian untuk ini Alfred, Identitasnya sementara lagi di data sama bicara penyidikan. Iya. Ini ada dia belum? Pokoknya belakang Ramayana kata dia, belakang Ramayana ke belakang. Kata SD3 katanya. Belakang sana, di belakang ini Mbak kan ada pasar. Ya. Beat ya. Ya, Tribuners, untuk mengetahui seperti apa kondisi dan situasi terkini di rumah duka korban kecelakaan yang baru saja meninggal tadi pagi, kita sudah terhubung dengan rekan Bayu Saputra di rumah duka. Halo, selamat siang Bayu. Tar. Ya, selamat siang rekan Mutia. Ya, rekan Bayu, bisa disampaikan seperti apa kondisi dan situasi terkini di rumah duka korban kecelakaan lalu lintas? Oke, terima kasih rekan Mutia. Benar bahwasannya tadi pagi itu sekitar pukul 7.30 terjadi laka lantas di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di bawah flyover Komarudin, mengakibatkan ayah dan anak meninggal dunia di lokasi kejadian. Saat ini saya berada di rumah kontrakan duka yang berada di Perum Nyunyai, Raja Baksa, Kota Bandar Lampung, pemirsa Tribuners. Dan pada saat ini terlihat para pelayat berdatangan untuk berduka terhadap korban dan terhadap keluarga korban. Dan pada saat ini terpasang juga tenda biru dan ada juga kursi-kursi yang sudah disiapkan oleh warga. Dan saat ini jenazah sudah sampai di rumah duka. Yang pertama duluan itu seorang anak, yakni Belgio Rahman, merupakan siswa SDN 2 Perumnas W. Halim, lebih dulu sampai di rumah duka setelah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Abdul Muluk, Rumah Sakit Immanuel, mohon maaf, dan hingga akhirnya tutup usia. Kemudian selanjutnya sekitar pada sholat Jumat, orang tua atau ayah dari Belgio sampai di rumah duka. Begitu rekan Mutia. Oke, apakah sudah ada informasi kapan kedua korban akan dimakamkan, Bayu? Ya, saat ini proses penggalian liang lahat sedang dilangsungkan, tetapi jenazah dua orang tersebut sudah siap untuk dihantar ke pemakaman terakhir dan masih menunggu tim dari penggali kubur selesai melakukan penggalian. Begitu rekan Mutia. Oke, baik. Rekan Bayu, bisa diperlihatkan kepada Tribuners di rumah seperti apa dan bagaimana kondisi di rumah duka saat ini, Bayu? Iya, ini pemirsa Tribuners. Begitu rekan Mutia. Oke, baik. Baik, rekan Bayu, terima kasih banyak atas laporan langsung dari rumah duka. Ya, Tribuners, seperti baik. Ya, Tribuners, seperti kita ketahui bahwa kurang lebih kejadian. Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Oh, barusan ini ya? Iya, memang saya dari belakang, saya semalam belakang dia itu. Oh.
dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Jangan itu kapan mau ke sini. Dan saat ini kedua jenazah telah tiba di rumah duka, di mana kedua jenazah akan sesaat lagi akan dilangsungkan proses pemakaman. Atas kejadian tersebut, sang istri sangat histeris karena harus kehilangan dua orang tercinta, yakni sang suami dan juga anaknya. Diketahui bahwasannya korban, yakni Bobby yang merupakan seorang bos rumah makan, akan pergi untuk mengantarkan anaknya bersekolah. Namun setibanya di U-turn Rajabasa atau tepatnya di bawah flyover Rajabasa, akhirnya Bobby pun terjatuh dan kemudian terlindas oleh truk berwarna hijau. Kurang lebih kejadian. Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Oh, barusan ini ya? Iya, memang saya dari belakang, saya semalam belakang dia itu. Oh. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Kan saya bilangin jangan itu kapan orang ke sini. Jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih Bang namanya Bang? Korban ini Bang? Ya, Tribuners, untuk mengetahui seperti apa korban yang merupakan masih murid sekolah dasar yakni Belgio Rahman, kita sudah terhubung dengan salah satu guru di sekolah korban yang akan berbicara mengenai seperti apa pandangan guru terhadap korban semasa korban hidup. Baik, halo, selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Iya. Ini dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Asmawati. Iya, Ibu Asmawati, bisa diceritakan, Bu, bagaimana awal mula Ibu mendapatkan informasi bahwa murid di salah satu sekolah Ibu meninggal dunia diakibatkan kecelakaan ketika akan berangkat ke sekolah? Iya, kami dapat kabar, dapat berita bahwa Belgio itu kecelakaan. Posisi sekitar jam 7.45 menit. Itu aja sih Bu tadi. Langsung posisi Belgio sudah di Immanuel. Ya, kami atas nama keluarga besar SD 25 Mas Halim sangat berduka kehilangan Belgio, apalagi Belgio pagi-pagi udah mau berangkat sekolah. Jadi kita sudah mendapatkan kabar duka itu. Kami turut berduka cita sekali. Oke, baik. Kalau boleh tahu, Belgio ini sekarang murid kelas berapa ya, Bu? Murid kelas 6. Baik, jadi Belgio Rahman ini merupakan murid kelas 6 SD, dan semasa hidupnya seperti apa, Bu, sosok Belgio Rahman di mata guru dan juga rekan-rekan di sekolah dasar? Ya, Belgio saya lihat anaknya baik, pendiam, belajarnya juga bagus di kelas gitu. Baik. Anaknya nggak banyak ini, jadi anaknya baik, bagus di kelas, pendiam gitu, ngikutin pelajaran seperti biasa. Ya, setelah mendengar kabar duka bahwasannya Belgio Rahman ini meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, bagaimana Bu, perasaan Ibu terkejut atau seperti apa Bu, bisa dijelaskan? Ya, kami sangat berduka sekali Bu, karena kita memang ngajar Belgio juga, jadi tahu rasanya Belgio kecelakaan begitu, ya Allah. Apalagi posisi udah mau berangkat sekolah, dia lagi mau menuntut ilmu, tahu-tahu ada kabar duka, sangat berduka cita sekali buat saya pribadi dan keluarga besar SD 25 Mas Halim. Baik. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Bu. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan wawancara langsung bersama dengan guru dari korban kecelakaan lalu lintas, yakni Belgio Rahman, yang merupakan murid kelas 6 SD, di mana Belgio Rahman ini menjadi korban bersama dengan sang ayah ketika akan pergi untuk berangkat ke sekolah. Di belakang ini Mbak, kan ada pasar. Ya.
Beat ya. Kurang lebih kejadian. Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Oh, barusan ini ya? Iya, memang saya dari belakang, saya semalam belakang dia itu. Oh. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Oh. Penumpang orang diambil. Oh. Kan saya bilangin, jangan itu kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah tuh saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu ininya. Siapa sih bang namanya bang? Korban ini bang? Bobby. Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya, saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun kalau pangkas sudah kayak poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau. Sempat diberhentikan oleh apa namanya Pak Oga. Tapi kata dia tidak, saya dilepas, tapi dia punya nomor 46. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpeleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh itu ya. Karena motornya ke kanan, kemudian jatuh ke kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa dan? Identitasnya sementara lagi di data sama saudara penyidikan. Iya. Ini udah dioper belum? Pokoknya belakang Ramayana kata dia, belakang Ramayana belakang. Kata SD3 katanya. Belakang sana, di belakang ini Mbak kan ada pasar. Ya. Beat ya. Kurang lebih kejadian. Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Oh, barusan ini ya? Iya, memang saya dari belakang, saya semalam belakang dia itu. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Kan saya bilangin, jangan itu kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah tuh saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu ininya. Siapa sih bang namanya bang? Korban ini bang? Bobby. Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya, saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun kalau pangkas sudah kayak poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau. Sempat diberhentikan oleh apa namanya Pak Oga.
Tapi kata dia tidak, saya dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis. Yanto, saksi mata mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Raja Basa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian, dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan dilindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Raja Basa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Raja Basa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan penumpang orang diambil, kan saya bilangin jangan itu. Kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini, nanti ribut. Dan saya balik sini, duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain ininya. Siapa sih bang namanya bang, korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya, saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun kalau pangkat juga ada di kanan. kayak poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser, kemudian jatuh kanan, sambar kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau, sempat diberhentikan oleh apa namanya Pauga. Tapi kata dia tidak, saya dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Di kanan, kemudian jatuh ke kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke Rumah Sakit Manuel ya. Kemudian untuk ini apa dan? Identitasnya sementara lagi didata sama saudara penyidikan. Iya. Ini ada dioper belum?
SD3 banyak belakang Ramayana kata dia, belakang Ramayana kata SD3 katanya. Belakang sana, di belakang ini Mbak kan ada pasar. Ya. Beat ya. Kurang lebih kejadian. Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Oh, barusan ini ya? Iya, memang saya dari belakang, saya semalam belakang dia itu. Oh. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Oh. Penumpang orang diambil. Oh. Kan saya bilangin, jangan itu kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu ya ininya. Sama sih bang namanya bang, korban ini bang? Bobby. Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya, saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mau ngambil kanan, namun Kalau Pak tadi kan ada di kanan. kayak poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh apa namanya Pauga. Tapi kata dia tidak, dia dilepas, tapi dia punya nomor patroli. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia. Karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh itu ya. Darah motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia. Ya, kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Bus rumah makan Rajo Minang 3 Bobby tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816 EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis. Yanto, saksi mata, mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan, mengatakan korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Rajabasa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV.
Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian, dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan di lindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan, 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Raja Basa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Raja Basa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan penumpang orang diambil, kan saya bilangin jangan, itu kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini, nanti ribut. Dan saya balik sini, duduk sini ngasih rokok sebatang, udah terus saya ini, udah semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Sama sih bang namanya bang, korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya, saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun kalau bang tadi kan ada ditabrak. Poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sambar kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh Pak Oga. Tapi kata dia tidak, saya dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh itu ya. Motornya di kanan, kemudian jatuh ke kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke Rumah Sakit Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Identitasnya sementara lagi didata sama bintara penyidikan. Iya. Ini ada dioper belum? Pokoknya belakang Ramayana kata dia, belakang Ramayana belakang. Kata S3 katanya. Belakang sana, di belakang ini Mbak kan ada pasar. Ya. Bit ya? Kurang lebih kejadian. Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Barusan ini ya? Iya, memang saya dari belakang, saya semalam belakang dia itu. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Kan saya bilangin jangan, itu kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini, nanti ribut. Dan saya balik sini, duduk sini ngasih rokok sebatang, udah terus saya ini, udah semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Sama sih bang namanya bang, korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya, saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun kalau bang tadi kan ada ditabrak.
poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, longsor. Kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh Pak Oga. Tapi kata dia tidak, saya dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang Rusak. lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Karena motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Bus rumah makan Rajo Minang 3 Bobi tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816 EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis. Yanto, saksi mata mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Rajabasa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian, dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke rumah sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan dilindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan, 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Rajabasa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Rajabasa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan penumpang orang diambil, kan saya bilangin jangan itu. Kapan orang ke sini, yang suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini, duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain ininya. Siapa sih bang namanya bang, korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya, saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun kalau bapaknya udah duduk di
poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh Pauga. Tapi kata dia tidak, dia dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang Rusak. lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Karena motornya di kanan, kemudian jatuh ke kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa dan? Identitasnya sementara lagi di data sama bintara penyidikan. Iya. Ini ada dioper belum? SD3 banyak belakang Ramayana kata dia, belakang Ramayana belakang. Karena kata SD3 katanya. Belakang sana, di belakang ini Mbak kan ada pasar. Ya. Beat ya. Kurang lebih kejadian. Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Barusan ini ya? Iya, memang saya dari belakang, saya semalam belakang dia itu. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Kan saya bilangin, jangan itu kamu kan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah tuh saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu ya ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun kalau tadi kan ada di kanan. poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh Pauga. Tapi kata dia tidak, dia dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Karena motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya.
Kemudian untuk ini apa? Bos rumah makan Rajo Minang 3 Bobi tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816 EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis. Yanto, saksi mata, mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Rajabasa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian, dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan dilindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Rajabasa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Rajabasa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan penumpang orang diambil, kan saya bilangin jangan, itu kamu kan orang ke sini, jangan suka ngambil ini, nanti ribut. Dan saya balik sini, duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini, udah semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobi. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya, saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mau ngambil kanan, namun kalau Pak tadi kan kayak poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sambar kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau. Sempat diberhentikan oleh apa namanya Pak Oga. Tapi kata dia tidak, kayak dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana Pak Gun? Terjatuh, setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Di kanan, kemudian jatuh ke kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke Rumah Sakit Immanuel.
manual ya. Kemudian untuk ini apa? Identitasnya sementara lagi di data sama bintara penyidikan. Iya. Ini ada dia belum? SD3. Pokoknya belakang Ramayana kata dia. Belakang Ramayana belakang. Kata SD3 katanya. Belakang sana, di belakang ini Mbak kan ada pasar. Ya. Bit ya. Kurang lebih kejadian. Saya baru tahu, saya dari kawan ini. Oh, barusan ini ya? Iya, memang saya dari belakang, saya semalam belakang dia itu. Oh. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Kan saya bilangin, jangan itu kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini, nanti ribut. Dan saya balik sini, duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah tuh saya ini, udah semalam udah gerak-geriknya udah lain itu ya ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mau ngambil kanan, namun Kalau pangkat juga ada di kayak koin tabrak pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh apa namanya Pak Oga. Tapi kata dia tidak, saya dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Bus rumah makan Rajo Minang 3 Bobby tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis. Yanto, saksi mata, mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan, mengatakan korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Rajabasa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur.
Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian, dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan di lindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan, 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Raja Basa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Raja Basa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan penumpang orang diambil, kan saya bilangin jangan, itu kan orang ke sini, jangan suka ngambil ini, nanti ribut. Dan saya balik sini, duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini, dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun Kalau Bang Haji kan ada di kanan. poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh Pauga. Tapi kata dia tidak, dia dilepas, tapi dia punya nomor paten. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia. Karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Karena motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke Rumah Sakit Manuel ya. Kemudian untuk ini apa dan? Identitasnya sementara lagi di data sama cara penyidikan. Iya. Ini ada di open belum? SD3. Rumahnya belakang Ramayana, kata dia. Belakang Ramayana. Kata SD3 katanya. Belakang sana, di belakang ini mbak kan ada pasar. Ya. Beat ya? Kurang lebih kejadian. Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Oh, barusan ini ya? Iya, memang saya dari belakang, saya semalam belakang dia itu. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Kan saya bilangin jangan, itu kan orang ke sini, jangan suka ngambil ini, nanti ribut. Dan saya balik sini, duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan.
dia sepertinya mengambil kanan, namun kayak poin tabrak pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau. Sempat diberhentikan oleh Pauga. Tapi kata dia tidak, dia dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Karena motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Bus rumah makan Rajo Minang 3 Bobi tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816 EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis. Yanto, saksi mata, mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan, mengatakan korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Rajabasa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian, dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan dilindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan, mengatakan 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Rajabasa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Rajabasa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan, mengatakan 2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan penumpang orang diambil, kan saya bilangin jangan itu
kamu kan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Sama sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Bobby. Oh kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun ke poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sambar kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh Pauga. Tapi kata dia tidak, saya dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana Pak Gun? Terjatuh, setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Karena mobilnya di kanan, kemudian jatuh ke kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel ya. Kemudian untuk ini apa dan? Identitasnya sementara lagi didata sama bicara penyidikan. Iya. Ini ada dia belum? Rupanya belakang Ramayana kata dia, belakang Ramayana belakang. Kata SD3 katanya. Belakang sana, di belakang ini Mbak kan ada pasar. Ya. Beat ya? Kurang lebih kejadian. Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Barusan ini ya? Iya, memang saya dari belakang, saya semalam belakang dia itu. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Kan saya bilangin, jangan itu kamu kan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Sama sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Bobby. Oh kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun ke poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sambar kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh Pauga. Tapi kata dia tidak, saya dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Karena mobilnya di kanan, kemudian jatuh ke kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat
benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Bus rumah makan Rajo Minang 3 Bobi tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816 EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis. Yanto, saksi mata mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Rajabasa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan dilindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan, 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Rajabasa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Rajabasa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan penumpang orang diambil, kan saya bilangin jangan itu. Kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini, nanti ribut. Udah saya balik sini, duduk sini ngasih rokok sebatang, udah terus saya ini. Udah semalam, udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih bang namanya bang, korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini bang ya? Ya, saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun kalau bapak juga duduk di kanan. poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser, kemudian jatuh kanan, sambar kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau, sempat diberhentikan oleh Pak Oga. Tapi kata dia tidak, dia dilepas, tapi dia punya nomor tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana Pak Gun? Terjatuh, setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Motornya di kanan, kemudian jatuh ke kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan
luka jalan akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa kan? Identitasnya sementara lagi di data sama saudara penyidikan. Iya. Ini ada dia belum? SD3. Pokoknya belakang Ramayana kata dia. Belakang Ramayana. SD3 katanya. Belakang sana, di belakang ini Mbak kan ada pasar. Iya. Beat ya? Kurang lebih kejadian. Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Oh, barusan ini ya? Iya, memang saya dari belakang, saya semalam belakang dia itu. Oh. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Kan saya bilangin, jangan itu kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu ya ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun Kalau Pak tadi kan ada di kayak poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh apa namanya Pauga. Tapi kata dia tidak, dia dilepas, tapi dia punya nomor paspor. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpeleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Cara motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Bus rumah makan Rajo Minang 3 Bobby tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816 EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis. Yanto, saksi mata, mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil.
Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan mengatakan, korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Raja Basa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian, dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan dilindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan mengatakan, 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Raja Basa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Raja Basa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan mengatakan 2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan penumpang orang diambil, kan saya bilangin jangan itu. Kamu kan orang di sini, jangan suka ngambil ini, nanti ribut. Dan saya balik sini, duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu ya ininya. Siapa sih bang namanya bang, korban ini bang? Bobby. Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya, saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser, kemudian jatuh kanan, sambar kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau, sempat diberhentikan oleh apa namanya Pak Oga. Tapi kata dia tidak, saya dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Mobilnya di kanan, kemudian jatuh ke kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke Rumah Sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini Alfred, identitasnya sementara lagi didata sama bintara penyidikan. Iya. Ini udah dioper belum? Pokoknya belakang Ramayana kata dia, belakang Ramayana ke belakang. Karena kata SD3 katanya. Belakang sana, di belakang ini Mbak kan ada pasar. Ya. Bit ya?
kejadian? Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Oh, barusan ini ya? Iya, memang saya dari belakang, saya semalam belakang dia itu. Oh. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Kan saya bilangin, jangan itu kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini, nanti ribut. Dan saya balik sini, duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini, udah semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mau ngambil kanan, namun Kalau Pak Kadi kan ada di kayak poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh apa namanya Pauga. Tapi kata dia tidak, saya dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Karena motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Bus rumah makan Rajo Minang 3 Bobby tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis. Yanto, saksi mata, mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan, mengatakan korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Rajabasa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian, dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan di lindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan, mengatakan 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Rajabasa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Rajabasa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan, mengatakan
2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan penumpang orang diambil, kan saya bilangin jangan itu kan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah tuh saya ini udah semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun Kalau Pak Kali kan ada di kanan. poin tabrak pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser, kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh Pauga. Tapi kata dia tidak, saya dilepas, tapi dia punya nomor 46. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Motornya di kanan, kemudian jatuh ke kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel ya. Kemudian untuk ini apa dan? Identitasnya sementara lagi didata sama saudara penyidikan. Iya. Ini ada di open belum? SD3. Rupanya belakang Ramayana kata dia. Belakang Ramayana kata SD3 katanya. Sana di belakang ini Mbak kan ada pasar. Ya. Beat ya? Kurang lebih kejadian. Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Barusan ini ya? Iya, memang saya dari belakang, saya semalam belakang dia itu. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Kan saya bilangin jangan itu kan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah tuh saya ini udah semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun Kalau Pak Kali kan ada di kanan. poin tabrak pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser, kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh Pauga. Tapi kata dia tidak, saya dilepas, tapi dia punya nomor 46. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak,
lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Karena motornya ke kanan, kemudian jatuh ke kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Bus rumah makan Rajo Minang 3 Bobi tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816 EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis. Yanto, saksi mata, mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Rajabasa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian, dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan dilindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Rajabasa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Rajabasa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan penumpang orang diambil, kan saya bilangin jangan itu. Kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini, nanti ribut. Dan saya balik sini, duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain ininya. Siapa sih bang namanya bang, korban ini bang? Bobby. Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya, saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun kalau bapak juga ada di poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser, kemudian jatuh kanan, sambar kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau, sempat diberhentikan oleh Pak Oga. Tapi kata dia tidak, dia dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas
jalan yang Rusak. lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Kendaraan motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Identitasnya sementara lagi di data sama Bintara Pendidikan. Iya. Ini udah dioper belum? SD3. Rupanya belakang Ramayana kata dia. Belakang Ramayana belakang. Karena kata SD3 katanya. Langsung sana di belakang ini Mbak kan ada pasar. Ya. Beat ya? Kurang lebih kejadian. Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Oh, barusan ini ya? Iya, memang saya dari Gelagat, saya semalam Gelagat dia itu. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Kan saya bilangin, jangan itu kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Bobby. Oh kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mau ngambil kanan, namun kayak poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh apa namanya Pauga. Tapi kata dia tidak, kayak dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Kendaraan motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Bus rumah makan Rajo Minang 3 Bobby tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816 EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis.
Yanto, saksi mata mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Raja Basa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan dilindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan, 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Raja Basa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Raja Basa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan penumpang orang diambil, kan saya bilangin jangan itu kamu kan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mau ngambil kanan, namun kalau bapak juga ada di poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sambar kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau. Sempat diberhentikan oleh apa namanya Pak Oga. Tapi kata dia tidak, dia dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Di kanan, kemudian jatuh ke kanan ya lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke Rumah Sakit Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Identitasnya sementara lagi di data sama bintara penyidikan. Iya. Ini ada dia belum? Rupanya belakang Ramayana kata dia, belakang Ramayana kata S3 katanya. Belakang sana, di belakang ini mbak kan ada pasar. Ya. Beat ya?
kejadian? Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Oh, barusan ini ya? Iya, memang saya dari Gelagat, saya semalam Gelagat dia itu. Oh. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Kan saya bilangin jangan itu kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah tuh saya ini udah semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mau ngambil kanan, namun Kalau Pak tadi kan ada kayak koin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh apa namanya Pak Oga. Tapi kata dia tidak, saya dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Bus rumah makan Rajo Minang 3 Bobby tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis. Yanto, saksi mata, mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan, mengatakan korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Rajabasa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian, dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan dilindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan, mengatakan 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Rajabasa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Rajabasa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan, mengatakan
2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan penumpang orang diambil, kan saya bilangin jangan itu kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini udah semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun Kalau Pak Haji kan ada di kanan. di poin tabrak pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh Tauba. Tapi kata dia tidak, dia dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana Pak Gun? Terjatuh, setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Karena motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel ya. Kemudian untuk ini apa dan? Identitasnya sementara lagi di data sama bintara penyidikan. Iya. Ini ada di open belum? SD3. Rumahnya belakang Ramayana, kata dia. Belakang Ramayana. Kata SD3 katanya. Langsung sana, di belakang ini Mbak, kan ada pasar. Ya. Beat ya? Kurang lebih kejadian. Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Barusan ini ya? Iya, memang saya dari belakang, saya semalam belakang dia itu. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Kan saya bilangin jangan itu kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini udah semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun Kalau Pak Haji kan ada di kanan. di poin tabrak pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh Tauba. Tapi kata dia tidak, dia dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana Pak Gun? Terjatuh, setelah di situ ada bekas
jalan yang Rusak. lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Karena motornya ke kanan, kemudian jatuh ke kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Bus rumah makan Rajo Minang 3 Bobi tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816 EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis. Yanto, saksi mata, mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Rajabasa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian, dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan dilindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Rajabasa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Rajabasa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan penumpang orang diambil, kan saya bilangin jangan itu. Kapan orang ke sini, yang suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu ya ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun kalau bapak juga ada di poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser, kemudian jatuh kanan, sambar kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau, sempat diberhentikan oleh Pak Oga. Tapi kata dia tidak, kayak dilepas, tapi dia punya nomor paspor. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada
bekas jalan yang Rusak. lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Karena motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa kan? Identitasnya sementara lagi di data sama cara penyidikan. Iya. Ini ada dioper belum? Pokoknya belakang Ramayana kata dia, belakang Ramayana belakang. Karena kata SD3 katanya. Belakang sana, di belakang ini Mbak kan ada pasar. Ya. Ayo. Beat ya? Kurang lebih kejadian. Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Oh, barusan ini ya? Iya, memang saya dari belakang, saya semalam belakang dia itu. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Kan saya bilangin, jangan itu kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini, nanti ribut. Dan saya balik sini, duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu ya ininya. Siapa sih bang namanya bang? Korban ini bang? Bobby. Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya, saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun Kalau Pak tadi kan ada ditabrak. kayak poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh apa namanya Pauga. Tapi kata dia tidak, saya dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Karena motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Bus rumah makan Rajo Minang 3 Bobby tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis.
Yanto, saksi mata mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Raja Basa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian, dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan dilindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan, 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Raja Basa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Raja Basa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan penumpang orang diambil, kan saya bilangin jangan itu kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini udah semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Sama sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Oh kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun kalau Pak tadi kan ada poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser, kemudian jatuh kanan, sambar kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau, sempat diberhentikan oleh apa namanya Pak Oga. Tapi kata dia tidak, kayak dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana Pak Gun? Terjatuh, setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh itu ya. Motornya di kanan, kemudian jatuh ke kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke Rumah Sakit Manuel ya. Kemudian untuk ini apa dan? Identitasnya sementara lagi di data sama bintara penyidikan. Iya. Ini ada di oper belum? Pokoknya belakang Ramayana kata dia, belakang Ramayana kata SD3 katanya. Di belakang ini mbak kan ada pasang. Ya. Beat ya?
kurang lebih kejadian? Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Oh, barusan ini ya? Iya, memang saya dari belakang, saya semalam belakang dia itu. Oh. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Kan saya bilangin, jangan itu kan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, udah tuh saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mau ngambil kanan, namun Kalau Pak Kadi kan ada di kanan. kayak poin tabrak pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, losor. Kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh Pak Oga. Tapi kata dia tidak, saya dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia. Karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Karena motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Bus rumah makan Rajo Minang 3 Bobby tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816 EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis. Yanto, saksi mata, mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Rajabasa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian, dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan dilindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan, 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Rajabasa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Rajabasa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan
2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan penumpang orang diambil, kan saya bilangin jangan itu kan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini udah semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun Kalau Pak Haji kan ada di kanan. poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser, kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh Pauga. Tapi kata dia tidak, dia dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia. Karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Motornya ke kanan, kemudian jatuh ke kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel ya. Kemudian untuk ini apa dan? Identitasnya sementara lagi di data sama saudara penyidikan. Iya. Ini ada dioper belum? Rupanya belakang Ramayana kata dia, belakang Ramayana kata SD3 katanya. Di belakang ini Mbak kan ada pasar. Ya. Beat ya? Kurang lebih kejadian. Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Barusan ini ya? Iya, memang saya dari belakang, saya semalam belakang dia itu. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Kan saya bilangin jangan itu kan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini udah semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun Kalau Pak Haji kan ada di kanan. poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser, kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh Pauga. Tapi kata dia tidak, dia dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia. Karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak,
lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Karena motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Bus rumah makan Rajo Minang 3 Bobi tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816 EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis. Yanto, saksi mata, mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Rajabasa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian, dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan dilindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Rajabasa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Rajabasa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan penumpang orang diambil, kan saya bilangin jangan, itu kamu kan orang ke sini, jangan suka ngambil ini, nanti ribut. Dan saya balik sini, duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu ya ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun kalau bapak juga duduk di kanan. Poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser, kemudian jatuh kanan, sambar kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau, sempat diberhentikan oleh apa namanya Pak Oga. Tapi kata dia tidak, dia dilepas, tapi dia punya nomor pater. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia. Kata di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas
jalan yang Rusak. lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh itu ya. Karena motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa dan? Identitasnya sementara lagi di data sama Bintara Penyidikan. Iya. Ini ada di oper belum? Rupanya belakang Ramayana kata dia, belakang Ramayana belakang. Karena kata SD3 katanya. Sama di belakang ini Mbak kan ada pasar. Ya. Beat ya. Kurang lebih kejadian. Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Oh, barusan ini ya? Iya, memang saya dari belakang, saya semalam belakang dia itu. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Kan saya bilangin, jangan itu kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini, nanti ribut. Dan saya balik sini, duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih bang namanya bang? Korban ini bang? Bobby. Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya, saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun kalau bahkan juga ada kayak poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh apa namanya Pauga. Tapi kata dia tidak, dia dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh itu ya. Karena motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Bus rumah makan Rajo Minang 3 Bobby tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis.
Yanto, saksi mata mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Raja Basa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian, dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan dilindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan, 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Raja Basa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Raja Basa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan penumpang orang diambil, kan saya bilangin jangan itu kan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini udah semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun Kalau Pak juga ada di poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser, kemudian jatuh kanan, sambar kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau, sempat diberhentikan oleh apa namanya Pak Oga. Tapi kata dia tidak, dia dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Motornya ke kanan, kemudian jatuh ke kanan ya lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke Rumah Sakit Manuel ya. Kemudian untuk ini apa dan? Identitasnya sementara lagi di data sama negara penyidikan. Iya. Ini ada di oper belum? Rupanya belakang Ramayana kata dia, belakang Ramayana kata SD3 katanya. Belakang sana, di belakang ini mbak kan ada pasar. Ya. Beat ya?
lebih kejadian? Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Oh, barusan ini ya? Iya, memang saya dari Gelagat, saya semalam Gelagat dia itu. Oh. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Kan saya bilangin, jangan itu kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini, duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah tuh saya ini udah semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun Kalau Bang Haji kan ada di kanan. kayak poin tabrak pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh apa namanya Pauga. Tapi kata dia tidak, saya dilepas, tapi dia punya nomor paspor. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Karena motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Bus rumah makan Rajo Minang 3 Bobby tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816 EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis. Yanto, saksi mata mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Rajabasa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian, dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan dilindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan, 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Rajabasa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Rajabasa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan
2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan, penumpang orang diambil. Kan saya bilangin, jangan itu. Kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini, nanti ribut. Dan saya balik sini, duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun Kalau bapak juga duduk di atas. poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser, kemudian jatuh kanan, sambar kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau, sempat diberhentikan oleh Pauga. Tapi kata dia tidak, saya dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana Pak Gun? Terjatuh, setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel ya. Kemudian untuk ini apa dan? Identitasnya sementara lagi di data sama bintara penyidikan. Iya. Ini ada dia belum? SD3. Pokoknya belakang Ramayana kata dia. Belakang Ramayana belakang. Kata SD3 katanya. Belakang sana, di belakang ini Mbak kan ada pasar. Ya. Beat ya? Kurang lebih kejadian. Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Barusan ini ya? Iya, memang saya dari belakang, saya semalam belakang dia itu. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Kan saya bilangin, jangan itu. Kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini, nanti ribut. Dan saya balik sini, duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun kalau bapak juga duduk di atas. poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser, kemudian jatuh kanan, sambar kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau, sempat diberhentikan oleh Pauga. Tapi kata dia tidak, saya dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana Pak Gun? Terjatuh, setelah di situ ada bekas jalan yang
rusak. Lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh itu ya. Karena motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Bus rumah makan Rajo Minang 3 Bobi tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816 EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis. Yanto, saksi mata, mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Rajabasa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian, dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan dilindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Rajabasa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Rajabasa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan penumpang orang diambil, kan saya bilangin jangan itu. Kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini, nanti ribut. Udah saya balik sini, duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini. Udah semalam, udah gerak-geriknya udah lain itu ya ininya. Siapa sih bang namanya bang, korban ini bang? Bobby. Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya, saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun kalau bapak juga ada poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser, kemudian jatuh kanan, sambar kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau, sempat diberhentikan oleh Pak Oga. Tapi kata dia tidak, saya dilepas, tapi dia punya nomor paspor. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia. Karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas
jalan yang Rusak. lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Karena motornya di kanan, kemudian jatuh ke kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Identitasnya sementara lagi di data sama bintara penyidikan. Iya. Ini ada dioper belum? SD3. Rupanya belakang Ramayana kata dia. Belakang Ramayana belakang. SD3 katanya. Belakang sana, di belakang ini Mbak kan ada pasar. Ya. Beat ya? Kurang lebih kejadian. Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Oh, barusan ini ya? Iya, memang saya dari Gelagat, saya semalam Gelagat dia itu. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Kan saya bilangin, jangan itu kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Sama sih Bang namanya Bang, korban ini Bang? Bobby. Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi Bang ya? Iya, saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun kalau Bapak juga ada di kanan. Kayak poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh apa namanya Tauga. Tapi kata dia tidak, dia dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Karena motornya di kanan, kemudian jatuh ke kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Bus rumah makan Rajo Minang 3 Bobby tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816 EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis.
Yanto, saksi mata mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Raja Basa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian, dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan dilindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan, 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Raja Basa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Raja Basa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan penumpang orang diambil, kan saya bilangin jangan itu kan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah tuh saya ini udah semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun Kalau Pak juga ada di kayak poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser, kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau, sempat diberhentikan oleh apa namanya Pak Oga. Tapi kata dia tidak, saya dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Di kanan, kemudian jatuh ke kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke Rumah Sakit Manuel ya. Kemudian untuk ini apa dan? Identitasnya sementara lagi di data sama saudara penyidikan. Iya. Ini ada di oper belum? Katanya belakang Ramayana, kata dia. Belakang Ramayana belakang. Kata SD3 katanya. Belakang sana, di belakang ini Mbak kan ada pasar. Ya. Bit ya?
lebih kejadian? Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Oh, barusan ini ya? Iya, memang saya dari belakang, saya semalam belakang dia itu. Oh. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Kan saya bilangin, jangan itu kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini, nanti ribut. Dan saya balik sini, duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah tuh saya ini. Udah semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih bang namanya bang, korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya, saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mau ngambil kanan, namun Kalau Pak Kadi kan ada di kanan. kayak poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh apa namanya Pauga. Tapi kata dia tidak, saya dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia. Karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Karena motornya ke kanan, kemudian jatuh ke kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Bus rumah makan Rajo Minang 3 Bobby tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816 EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis. Yanto, saksi mata mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan mengatakan korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Rajabasa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian, dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke rumah sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan dilindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan mengatakan, 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Rajabasa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Rajabasa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan mengatakan
2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan penumpang orang diambil, kan saya bilangin jangan itu kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nggak ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini dan semalam udah gerak-geriknya udah lain ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun Kalau Bang Haji pada duduk kayak poin tabrak pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser, kemudian jatuh kanan, sambar kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau, sempat diberhentikan oleh Pauga. Tapi kata dia tidak, dia dilepas, tapi dia punya nomor tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana Pak Gun? Terjatuh, setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel ya. Kemudian untuk ini apa dan? Identitasnya sementara lagi di data sama bintara penyidikan. Iya. Ini ada dioper belum? SD3 banyak belakang Ramayana kata dia, belakang Ramayana belakang. Karena kata SD3 katanya. Belakang sana, di belakang ini Mbak kan ada pasar. Ya. Beat ya? Kurang lebih kejadian. Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Barusan ini ya? Iya, memang saya dari Gelagat, saya semalam Gelagat dia itu. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Kan saya bilangin jangan itu kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nggak ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini dan semalam udah gerak-geriknya udah lain ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun Kalau Bang Haji pada duduk kayak poin tabrak pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser, kemudian jatuh kanan, sambar kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau, sempat diberhentikan oleh Pauga. Tapi kata dia tidak, dia dilepas, tapi dia punya nomor tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana Pak Gun? Terjatuh, setelah di situ ada bekas jalan yang rusak,
lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Karena motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Bus rumah makan Rajo Minang 3 Bobi tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816 EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis. Yanto, saksi mata, mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Rajabasa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian, dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan dilindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Rajabasa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Rajabasa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan penumpang orang diambil, kan saya bilangin jangan itu. Kapan orang ke sini, yang suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu ya ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser, kemudian jatuh kanan, sambar kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau, sempat diberhentikan oleh Pak Oga. Tapi kata dia tidak, saya dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas
jalan yang Rusak. lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh itu ya. Karena motornya di kanan, kemudian jatuh ke kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Identitasnya sementara lagi di data sama saudara penyidikan. Iya. Ini udah dioper belum? SD3. Pokoknya belakang Ramayana kata dia. Belakang Ramayana belakang. Karena kata SD3 katanya. Belakang sana, di belakang ini Mbak kan ada pasar. Ya. Beat ya? Kurang lebih kejadian. Saya baru tahu, saya dengar dari kawan ini. Barusan ini ya? Iya, memang saya dari belakang, saya semalam belakang dia itu. Dari semalam kan dia kan penojek kan. Penumpang orang diambil. Kan saya bilangin, jangan itu kapan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah tuh saya ini. Dan semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih Bang namanya Bang? Korban ini Bang? Bobby. Kecelakaan jam barusan ini Bang ya? Iya, saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mau ngambil kanan, namun Kalau Pak Kali kan ada di kanan. kayak poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, samper kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh apa namanya Pak Oga. Tapi kata dia tidak, dia dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh itu ya. Karena motornya di kanan, kemudian jatuh ke kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke rumah sakit Manuel. Manuel ya. Kemudian untuk ini apa? Bus rumah makan Rajo Minang 3 Bobby tewas setelah Honda Beat dengan nomor polisi BA2816 EV yang dikendarainya terlindas truk di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023. Pantauan Tribun Lampung di RSUD AM, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 bernama Leni menangis histeris mengetahui sang suami tewas setelah kecelakaan terlindas truk pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jilbab coklat dan baju hitam bercorak garis-garis putih, istri korban bos rumah makan Rajo Minang 3 terus menangis.
Yanto, saksi mata mengaku korban merupakan bos rumah makan Rajo Minang hendak mengantar anaknya sekolah dari Jalan Komarudin. Saat akan berputar arah di bawah flyover Komarudin, korban terlindas mobil. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan korban dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn dekat flyover Raja Basa. Korban terjatuh dahulu ke kanan dan kemudian disambar kendaraan truk berwarna hijau. Ibda Gunawan mengatakan sopir truk sempat diberhentikan oleh Pak Oga, namun sopir truk tersebut pun langsung kabur. Pihaknya pun akan menyelidiki kasus tersebut karena minim CCTV. Korban dibawa ke RSUD AM dan meninggal di tempat kejadian, dan sang anak yang dibonceng korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Namun beberapa saat kemudian diketahui bahwasannya Belgio Rahman, anak bos rumah makan Rajo Minang 3 di Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung, dikabarkan juga telah meninggal dunia setelah kecelakaan dilindas truk. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan, 2 korban tewas dalam kecelakaan di dekat flyover Raja Basa. Anak korban bernama Belgio meninggal setelah ayahnya terlebih dahulu meninggal di lokasi kejadian. Polresta Bandar Lampung tengah mencari sopir truk hijau penabrak ayah dan anak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Diketahui kecelakaan maut ini terjadi di U-turn dekat flyover Raja Basa, Bandar Lampung. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan 2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengaku polisi saat ini sedang mencari keberadaan sopir truk hijau tersebut. Kan penumpang orang diambil, kan saya bilangin jangan itu kan orang ke sini, jangan suka ngambil ini nanti ribut. Dan saya balik sini duduk sini ngasih rokok sebatang, saya udah terus saya ini udah semalam udah gerak-geriknya udah lain itu yang ininya. Siapa sih bang namanya bang korban ini bang? Bobby. Oh, kecelakaan jam barusan ini tadi bang ya? Ya saya kalau jam tujuan. Saya nggak tahu kecelakaan. Dia sepertinya mengambil kanan, namun Kalau Pak Haji kan ada di kanan. poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser, kemudian jatuh kanan, sambar kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau, sempat diberhentikan oleh Pak Oga. Tapi kata dia tidak, dia dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan, akibat benturan dengan benda yang dimungkinkan dari kendaraan bermotor. Saat ini korban dibawa kemana, Pak Gun? Yang orang tuanya dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk karena meninggal dunia ya. Kemudian yang anaknya tadi sempat dilarikan ke Rumah Sakit Manuel ya. Kemudian untuk ini apa dan